Jamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi di Peace dan Trust Channel bersama Laksma Sony Santoso, Sarjana Hukum, Master Hukum. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, Bib. Sehat ya? Sehat ya? Mereka. Ini hari saya undang khusus. Masya Allah. Ya, Terima kasih, Bib. terkait berita yang menggemparkan, yang penuh harapan, Ya. yang ditunggu-tunggu sudah hampir 2 minggu ini, ya, dinantikan seorang pemimpin yang kita harapkan dari masyarakat luar sini. Kita pengen tahu siapa nih Pak Sony ini, dengan terpilihnya Pak Jamari Caniago sebagai Menko Polhukam. Bagaimana pendapat Pak Sony? Karena saya tahu persis Pak Sony ini pernah bekerja sama dengan beliau. Ya, Terima kasih, Bib. Saya nggak kerjasama lah. Yang jelas saya pangkatnya lebih rendah dari beliau, ya kan ya. Beliau udah jenderal, saya masih pamen lah gitu ya. Ya, dia kan pernah bekerja. Pernah ya, jadi ya. Ya. Waktu jadi ASOP Panglima TNI ya, kita ditugaskan di Aceh. Kan. Nah, jadi Menko Polhukam beliau, ya insya Allah ini pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Nah, dari presiden kita, ya kan ya. Karena yang sampai hari ini kan gonjang-ganjingnya kan masalah politik dan keamanan. Ya, kita tahu Pak Jamari Caniago, ya kan ya, tentara sejati, ya kan ya, TNI profesional. Jarang kedengaran suaranya, tapi tindakan-tindakan yang tegas dan bermartabat. Ini yang perlu kita garis bawahi. Inilah yang diperlukan oleh negara. Insya Allah Pak Jamari Caniago bisa membawa Republik ini pada kehidupan politik yang damai. Gitu juga keamanan yang tertib dan berhasil guna untuk ketenangan yang tujuannya kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang berikut, dengan ditunjuknya Pak Jamari Caniago sebagai Menteri Politik dan Keamanan, inilah tatanan negara akan kita rasakan bersama. Saya nggak berandai-andai, saya pikir waktu singkat ini ya, beberapa hari ini, bukan gebrakan gitu Bang. Ada kejutan-kejutan di bidang politik, ya kan ya, yang bisa membuat rakyat tenang. Saya berkeyakinan, karena saya mengikuti beliau sejak beliau dari ASOP, terus karirnya waktu jadi Panglima Siliwangi, Pangdam, ya kan ya, terus sampai ASOP di Pangkostrat, terus jadi ini di Mabes TNI. Termasuk idola saya dulunya gitu ya, walaupun saya angkatan laut tapi saya ikutin itu beliau. Tahu-tahu kan hilang namanya gitu ya, bukan hilang, nggak pernah tampil. Kaget juga tadi. Kejutan besar. Kejutan, ya kan ya? Pak Jamari Caniago ini. Yang saya cermati sejak lama, beliau orang yang taat aturan. Jadi sama konstitusi itu pasti tegas.
Iya, iya, iya. Ya karena ini meringankan beban presiden yang selama ini terkuras dalam hal itu. Iya, iya. Sangat membantu sekali nih Pak Jamari Caniago. Kita harapkanlah beliau ya. Kemudian Pak Jamari Caniago ini ya udah umurnya bagus lagi kan ya. Seperti Ronald Reagan jadi presiden dulu Amerika Serikat. Ya kan, umur 76 tahun. Iya. Jadi kalau kita bilang udah gak neko-neko, dia lurus saja nanti. Gak ada nih buat kepentingan bangsa dan negara. Jadi ibadahnya ke situ. Oke. Ya kan ya? Udah cukup ya. Dunianya udah cukup dah. Ya kan? Cukup ya. Wah, jadi Pak Prabowo nggak salah pilih, ya kan ya? Jadi dia nggak mementingkan, jauh lah kalau untuk kepentingan pribadi. Saya berkeyakinan buat bangsa dan negaranya mungkin ya dicurahkan semua sama dia. Apalagi beliau asalnya Sumatera Barat. Itu Ya, coba ya, Jadi memang kalau kita perhatikan yang awal ini, Ya. begitu banyak tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh nasional yang lurus, ya seperti Muhammad Hatta dan lain-lain kan, banyak sekali tokoh-tokoh dari Sumatera Barat. ini yang memang menjadi apa namanya, ya pemimpin nasional yang banyak sekali. Kita berharap dengan terpilih dia sebagai Menko Polhukam ini, yang seperti Pak Sandi bilang tadi, bisa meringankan beban presiden di bidang politik dan hukum, ya, dan keamanan terutama. Ya. Jadi kalau dua bidang sudah aman, hukumnya apa namanya menjadi ringan beban beliau, karena ujian yang terakhir ini kan kita lihat ada gempa, Iya, betul. gempa geger semua kan. Betul ya. Itu ada semacam wacana untuk darurat militer dan lain sebagainya kan. Tapi ini memang politik hari-hari ini memang gejolaknya begitu dahsyat ya. Iya. Dan saya pikir gini, Pak Jamari ini kan senior, ya kan? Di TNI itu berlaku unggah-ungguh. Mudah-mudahan ini kembali lagi kita jadi bangsa yang santun. Saya berkeyakinan gitu dengan secara politik ya. Bagaimanapun bahasanya, ya kan? Karena dasarnya bersendikan kita bulah, sara bersendikan kita bulah. Itu nggak bisa lepas tuh dari ini, karena udah terbina dari gimana ya, dari mudanya. Iya gitulah kalau Pak Jamari. Mana ada kedengaran seorang Jamari Caniago, nggak ada. Tapi dengan jabatannya yang pernah dia emban itu kan, semua kayaknya adem, ya, bersahaja, Pancasilais lah. Pak Jamari ini. Mudah-mudahan ini harapan bangsa Indonesia bisa terwujud, bukan karena dia, tapi karena Allah, ya, karena yang menempatkan dia bisa dipilih menjadi Menteri Politik dan Keamanan. Menurut Adi gimana? Ya, itu menjadi sorotan elektronik ya. Ya. Kita juga memberikan apresiasi ya, setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo yang sudah berani mengambil langkah-langkah strategis, strategis, tepat dan tegas. Soalnya masalah politik dan keamanan ini menjadi tulang punggung. Betul, ya. Republik ini, NK ini nyaris pecah, ya, dengan banyaknya gejolak-gejolak seperti Papua, Aceh, dan lain-lain. Ini itu kan gejolak-gejolak sebagai akibat daripada menteri yang salah urus. Gitu. Nah, kalau salah urus, dampaknya kemana-mana. Nah, jangan sampai terjadi NKRI ini dipecah belah. Langkah-langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo ini sangat jenius ya. Kita dukung langkah Presiden Prabowo seperti ini. Saya berkeyakinan rakyat cepat bersatu ini, yang ada dengan langkah-langkah cepat, ya kan. Dan saya berkeyakinan nggak lama lagi ada lagi nih menteri yang diganti nih, ya kan ya. Karena buat apa menteri kalau cuman ya, rakyat jadi ribut kan? Ya, sebetulnya penggantian menteri kan banyak, tapi hari ini kita bahas fokus pada Menteri Polhukam, Menko Polhukam yang kita bahas ya, karena menteri juga banyak diganti. Nah, ini juga salah satu strategi yang kita tunggu-tunggu selama ini kan, itu gebrakan-gebrakan Prabowo ini apa saja. Gitu. Nah, ini satu bertahap ya, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan selanjutnya kemarin kan Menteri Perekonomian sudah dirombak. Udah rombak ya. Ada gebrakan ya. Nah, mudah-mudahan dengan Menteri baru ini ada gebrakan lagi. Iya. Berapa lama kira-kira ada gebrakan ini? Ini kalau Pak
Caniago ya, dia nggak suka banyak ini nih, bicara yang saya tahu ya, tapi nanti ada tindakan-tindakan yang strategis lah buat politik gitu kan ya. Karena kan orang politik ini kan kalau udah bicara kan, wah pinternya bukan main ya kan. Mungkin, tapi Pak Jamari kan pernah juga jadi MPR. Pernah ya, kalau nggak salah ya tahun berapa ya, 90 waktu sebelum ya 97, 9 sampai 2000 mungkin ya, ada di perwakilan dari TNI. Ya kan, terus kan nggak ada itu TNI. Beliau pengalaman politiknya boleh lah. Berarti sebelum reformasi dia? Iya, sudah di situ. Iya. Fraksi ABRI. Masih ada fraksi ABRI. Beliau udah di situ. Jadi beliau ini bukan politik abal-abal. Oh, bukan. Jadi ini bukan politik praktis. Beliau udah mempelajari, udah anatomi politik di Republik ini. Mungkin dia senyum-senyum tertawa ngelihat para politisi-politisi yang kita sebut ada politisi busuk, ya kan ya? Body politik. Mungkin dia senyum ini. Ya, tapi ya itu tadi Allah kan. Dia kan nggak pernah minta ini. Tahu dalam situasi seperti ini, Pak Prabowo percayakan kepada seorang Jamari Caniago. Kalau melihat dulu, Letnan Jenderal, ya dia pengalaman jadi Asop Panglima TNI yang saya tahu ya, waktu saya ke Aceh itu dia Asopnya. Kemudian dia Akabri 71, ya karena berarti seniornya dari Pak Prabowo. Jadi cukup beliau aja nih penasehat. Pak Sony dengan langkah-langkah ini senioritas itu bisa berjalan kembali. Ini yang kita minta nih, ya kan ya, nama nggak ada Beb. Ilmu yang paling tinggi itu adab. Kita lihat nanti Pak Jamari Caniago memimpinnya. Adab, ya kan? Pak Prabowo kan maunya dengan kerdipan mata aja itu udah isyarat. Tapi sekarang ya itu mungkin Pak Prabowo pasti di diri Pak Prabowo juga nanti banyak perubahan-perubahan ya terhadap penampilannya berikut lah. Ya kan ya? Ini kan karena terbawa lingkungan aja presiden kita ya nggak. Tapi begitu Pak Jamari nanti duduk udah pasti pelan-pelan embel-embel rezim lama itu terlepas ya. Ya kan gini, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukkan kebenaran itu benar dan mudah aku melaksanakannya. Dan tunjukkan juga yang buruk itu buruk, mudah aku menghindarinya. Mudah-mudahan ya kan yang buruk cepat hilang. Datang yang baik-baik ini. Itu yang kita tunggu. Ya, gimana Beb? Setuju? Jadi bisik-bisik politik kenegaraan hari ini kita fokus ya, kita sangat bergembira. Iya. Dalam arti siabilitas atau menjabat jabatan itu jangan ada yang loncat-loncat. Jangan, iya. Seperti yang lalu kan loncat pagar tuh. Kelamaan orangnya. Kasihan yang sudah senior sudah minta. Iya. Lompatnya lo bintang 1. Jangan. Naik. Iya betul. Dengan beliau terpilih ini bisa tertib lagi ya? Iya, tertib ini. Masih mungkin bisa tertib lagi. Saya berkeyakinan tertib. Indonesia ini negara hebat, ya nggak ada? Dasarnya Pancasila, ya nggak? Benar nggak? Ya karena di bawah beliau nanti kan ada kepolisian, angkatan itu beliau semua. Betul. Nah, jadi apapun kebijakan selama ini salah langkah tentang karir jabatan, kan ada uang jakti kan? Ada. Ini dipakai lagi nanti. Nah, gitu. Nggak ada orang jabat 5 tahun ya, kecuali presiden aja. Ini jabatan dari 5 tahun lebih, kurang apa gitu. Udah jabat sekali aja gitu, 2 tahun. Dulu TNI itu 2 tahun udah kelamaan. Ya kasihan nanti gitu. Ya, benar. Cukup 2 tahun ganti. Saya berkeyakinan ini akan terjadi lagi dan ini akan ditata ulang, ya kan ya? Sebagaimana yang lazim tapi proporsional. Nah, seperti Pak Sony bilang tadi, jabatan itu 2 tahun cukup. Nah, ini juga bagus untuk diterapkan di DPR. Ya. Di DPR selama 5 tahun kelamaan. Ya mungkin satu periode. 5 tahun kan? Seperti di Amerika itu cuma 2 tahun jabatan DPR. Ya. Itu presiden hanya 4 tahun. Mungkin masih kurang kali. Gimana? Jangan. Kalau senator, ya betul sampai 6 tahun. Ya. Karena sudah senior. Ya, jadi senator itu bisa menjabat itu sampai 6 tahun gitu. di Amerika ya. Ya. Ya mudah-mudahan kita bisa meniru, kenapa tidak kan? Jadi ini udah jelas nih kan. Udah keadilan sudah mulai. Ya kan ya? Kebenaran timbul, ya enggak? Iya. Kejujuran. Dengan sendirinya ada jalannya itu. Jadi kita memang kita harus dukung Pak Prabowo nih. Jadi kepemimpinan itu Ya. oleh Presiden Prabowo
pendampingnya Iya. atau link Iya. punya dia itu harus benar-benar orang yang punya wawasan. Maksudnya apa tuh? Pembisik gitu? Iya. Setuju. Pembisik ya. Ya, think tanknya Prabowo itu harusnya melek gitu loh. Kan ada informasi terakhir itu kejadian apa namanya? Makanya, itu kan gara-gara informasi ke beliau itu kan tertutup sehingga beliau nggak banyak tahu. Kalau kita salam sama Pak Prabowo. Iya. Hati-hati cari pembisik. Ya kan ya? Jadi saya juga dapat informasi Pak Prabowo itu tahu tuh setelah heboh ada apa namanya brimob yang nabrak. Ya. Iya benar. Di berita itu baru Prabowo itu Iya. sebelumnya tidak seakan-akan aman-aman saja. Iya. Aman-aman saja, tidak ada masalah. Tiba-tiba bom, Iya. itu dahsyat ya. Itulah tadi namanya martir yang didapatkan karena kebesaran Allah. Nggak ada yang minta, nggak ada yang merencanakan. Itulah tadi kehendak Allah. Makanya kita hati-hati. Ini ngurusin negara ini nggak, kan banyak imbasnya, ya kan? Ya kita jangan sampai ini ya. Contoh kan udah banyak negara-negara, Perancis kemarin. Gimana lagi? Apalagi itu yang kemarin yang ribut sampai bubar negaranya tuh hampir. Jangan, ini negara-negara besar, negara kuat, negara hebat Indonesia, ya kan? Jadi hindarin itu pejabat angkuh, jangan sampai ada di negara ini. Pejabat yang suka iri, kalau bisa jangan ada di negara ini. Hah? Suka dengki, jangan ada itu. Jadi ikhlas dia, ya kan? Jangan suka dengki, iri, ya, jangan ada di sini. Jangan suka sombong. Tuh pejabat tuh menganggap orang lagi susah dia mamerin kesombongannya, lu rasain dah gitu nggak? Nah, nggak boleh serakah satu lagi. Pelajaran bangsa ini karena kondisi rakyat ini kan harusnya prihatin. Itu dia prihatin. Yang sudah terjadi di Biar, ya. lalu ke depan kita mesti berubah. Syukur. Iya Pak ya. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan semangat baru dengan apa namanya gebrakan. Mantap Beb ya. Ya. Kita tunggu kembali. Iya. Gebrakan berikut lagi yang betul-betul yang kita harapkan sehingga kabinet merah putih ini betul-betul merah putih Benar. dan diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya masing-masing. Merah darahku, putih tulangku, ya nggak? Untuk Republik Indonesia. Ya kan ya? Kita dukung Pak Prabowo dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan janjinya waktu kampanye, ya nggak? Jadi kita tagih janji beliau. Kita nggak usah nagih tapi dia udah bayar, walaupun nyicil, ya kan? Nyicil, bayar kan nggak boleh saya. Tapi hebat Pak Prabowo saya, ya kan idola Saya saya. juga karena terlalu lama nyicilnya. Nah, enggak lah. Hampir 1 tahun. Ya kan ada bunganya berarti. Ada bunganya ya. Saat itu kan lebih cepat kan lebih baik. Itu ada ikan cepat, ikan gabus. Bukan begitu. Ini masalah kan masalah politik. Makanya ditunjukkan tadi Pak Prabowo, ya enggak? Kalau saya enggak mengatakan Pak Jamari Caniago ini begawan politik, tapi pelaksana pekerja politik yang baik. Ya, lihat aja dengan karir-karirnya selama di militer. Purnawirawan jenderal, pernah duduk di DPR. Iya. Kan Udah politik ya. apalagi selama ini menjadi semacam kesaksian. Betul itu ya. Menjadi kesaksian bahwa Pak Soni ini pernah jalan bareng. Bukannya dia tanya ngikutin dia lah pernah ya. Rekamnya jaga. Senang saya mau tahu ya. Kesaksian ini perlu. Iya. Memang kita butuh orang-orang yang baik di informasi para publik. Jadi bisik-bisik politik kenegaraan kami ini hanya tujuan satu, menginformasikan kepada masyarakat bahwa pilihan Presiden Prabowo ini adalah pilihan yang tepat, ya, tepat dan apa namanya berani. Nah, karena walaupun usia sudah agak lanjut, tapi masih sangat produktif, ya. Masih hebat Bang Jamari. Ya, kita doakan beliau sehat. Ya, karena umur 70 berapa itu kalau menurut saya belum tua. Belum tua, Karena di Jepang itu umur 100 masih gagah. Jadi umur 70 itu ya masih oke. Oke. Selama Setuju. sehat, kan? Iya, benar. Iya, bukan 70 langsung loyo. Iya, Iya. iya. Ya, pengertian umur 70 itu loyo itu menurut saya itu pendapatnya salah. Iya, Yang Mas. keliru. Iya. Saya hampir 70 ya kan. Wah, masih mantap. Kurang 2 tahun lagi 70. Waduh, amin. Ya, angka 7 nih. So, tapi alhamdulillah semangat masih Iya, semangat. apa namanya? Semangat usia muda. Ya, Beb. Ya. Demikian, Beb. Baiklah, bisik-bisik politik negara dengan Lakma Soni Santoso, MM, Mas Hukum. Wah, lengkap nih. Laksamana Wah, terhukum luar biasa nih. asli ya, nggak palsu. Beliau ini pernah di
Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.